Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Darwin, BP 2010-86-2029. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join Zoom pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini saya akan membahas tentang animal testing, atau lebih tepatnya kenapa kita harus memberhentikan animal testing. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apakah teman-teman tahu barang atau produk yang kita gunakan sehari-hari kayak bedak, perfume, terus pasta gigi, shampoo sama sabun itu dalam ujinya itu telah membunuh ratusan hingga jutaan hewan. Nah, jika jawaban teman-teman tidak tahu, kita akan membahasnya pada hari ini. Nah, pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan hewan untuk sebagai subjek penelitian produk-produk yang akan dipasarkan kepada manusia. Nah, sebenarnya apakah hal ini boleh dilakukan atau tidak? Jika jawaban teman-teman tidak, jika jawaban teman-teman tidak, maka saya sependapat dengan teman-teman semua. Nah, sebenarnya animal testing itu apa sih? Animal testing itu merupakan pengujian suatu produk atau obat-obatan kepada hewan yang mana nantinya produk tersebut dipasarkan kepada manusia. Kenapa dilakukan kepada hewan? Karena untuk melihat bagaimana produk tersebut bereaksi. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa animal testing itu berkontribusi banyak untuk pengobatan dan juga perawatan manusia. Karena pada zaman dahulu, animal testing itu digunakan untuk mencari obat-obatan yang sesuai dengan yang cocok dan bisa digunakan kepada manusia. Nah, sesuai data yang ada, setiap tahun terdapat 100 juta hewan yang digunakan sebagai subjek penelitian produk-produk tersebut. Nah, subjek penelitian hewan ini sebenarnya diperbolehkan di beberapa negara dan juga telah diboikot di beberapa negara. 100 hewan disiksa secara brutal dan juga disiksa dan dibunuh tanpa daya untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, menurut teman-teman, apakah animal testing ini boleh atau tidak? Nah, jawabannya itu menurut saya pribadi tidak, dan mungkin sama ya sama teman-teman, mungkin jawabannya tidak, karena itu nggak worth it sama sekali dengan penderitaan yang udah diderita sama hewan-hewan tersebut. Kayak misalnya mereka mengalami kebutaan, terus juga kerusakan otak, kerusakan jaringan tubuh, dan itu nggak sebanding dengan potensi manfaat dari manusia. Nah, menurut lembaran fakta PIDA, mereka berpendapat bahwa banyak dalam kasus penelitian pada hewan tidak hanya menyakiti hewan dan membuang-buang uang saja, namun itu juga dapat membunuh manusia. Kenapa? Karena beberapa obat yang sudah diuji melalui hewan itu pada percobaan pertama melalui manusia itu tidak berhasil sama sekali. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, kenapa sih bisa nggak berhasil? Jawabannya itu simple, karena manusia itu berbeda dengan hewan. Nah, jadi apakah kita harus tetap mempertahankan hewan sebagai subjek penelitian? Jawabannya tidak. Dan berikut beberapa alasannya. Yang pertama, pelanggaran hak hewan. Seperti yang kita tahu, kalau hewan itu juga punya perasaan dan juga bisa berperilaku seperti layaknya manusia. Nah, itulah kenapa animal testing ini dilanggar, karena kita tidak tahu nih apakah mental dari hewan tersebut itu pantas untuk dijadikan bahan uji suatu produk. Dan jika masyarakat mungkin pernah berpikir ya, kalau animal testing itu hewannya sudah dikhususkan gitu. Itu dikhususkan di sana maksudnya itu fisik, tidak hanya mental tapi juga fisik. Namun banyak laboratorium yang hanya mengambil tanpa memperhatikan fisik dan juga mental dari hewan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hewan itu sudah kuno. Nah, animal testing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sudah puluhan tahun. Dan kenapa itu masih bisa berlanjut sampai sekarang? Karena beberapa
laboratorium di dunia itu menganggap efektif, padahal sebenarnya tidak efektif sama sekali. Nah, jika kita masih menggunakan animal testing pada saat ini, it means kita nggak berani buat berinovasi. Sedangkan dengan perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, kita bisa merekayasa sesuatu hingga bisa menjadi seperti jaringan tubuh manusia misalnya. Kita bisa membuat sesuatu ini dengan kemajuan teknologi, kita bisa membuat sesuatu yang mana dengan hal itu akan mendapatkan reaksi sama dengan jaringan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu hasil tes yang tidak akurat, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau manusia itu berbeda dengan hewan. Meskipun ada ya hewan yang jaringan tubuhnya itu atau anatominya itu 75% memiliki kemiripan dengan manusia, namun itu tidak menjadi bukti yang kuat bahwa kita harus tetap melanjutkan animal testing ini. Karena dari beberapa data, 90% dari obat yang lulus tes dari animal testing saat pertama kali dicobakan pada manusia itu mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya yang menjadi alasan kenapa kita harus menolak animal testing adalah terdapat alternatif lain sebagai subjek uji coba. Nah, contoh dari alternatif lain ini adalah ATAC, yang mana ATAC ini merupakan bahan sintetis yang meniru mata asli manusia. Jika diteteskan suatu produk atau jika kita meneteskan sesuatu, maka ATAC tersebut akan menjadi kusam jika reaksi produk tersebut tidak baik. Yang contoh selanjutnya adalah organ on chip, adalah perangkat kecil dan inovatif yang membantu para ilmuwan untuk mempelajari fisiologis manusia, metabolisme obat, dan penyakit yang ada pada manusia. Nah, segala sesuatu itu pasti ada dampak kan ya. Nah, dampak dari animal testing ini sangat banyak sekali. Ada dampak positif dan juga negatif, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Nah, yang pertama dampak dari animal testing ini adalah sumber daya yang digunakan dalam melakukan animal testing ini memerlukan skala yang cukup besar. Nah, jumlah energi yang dikonsumsi oleh fasilitas penelitian hewan dapat mencapai 10 kali lipat dari kantor-kantor pada umumnya. Nah, fasilitas penelitian hewan ini juga memiliki persyaratan yang sangat spesifik. Misalnya, intensif energi yang tinggi, terus persyaratan lingkungannya juga harus bersih dan juga ventilasi yang cukup dan juga ruangan hewan. Karena dalam melakukan animal testing ini, kita memerlukan setidaknya puluhan hingga ratusan hewan untuk dilakukan uji coba. Nah, selanjutnya itu produksi limbah di laboratorium. Nah, jutaan tubuh hewan serta persediaan seperti tempat tidur, kandang, jarum, dan alat-alat suntik dibuang setiap tahunnya. Nah, pembuangan limbah D3 secara rutin dapat menghasilkan zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan polusi udara. Selanjutnya yaitu sumber polusi. Seperti yang kita tahu, jika hewan tersebut mengalami kematian atau mengalami kerusakan, biasanya itu dimutilasi dan juga dibakar. Nah, pembakaran dari hewan-hewan tersebut dan juga zat, karena hewan tersebut sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia, ketika dibakar itu akan menimbulkan polusi udara, yang mana itu dapat merusak pernafasan manusia dan juga merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan penyakit pekerja laboratorium. Nah, jika alat yang digunakan tidak sesuai dengan standar atau mungkin tidak cukup untuk menahan bahan-bahan kimia yang ada, maka pekerja laboratorium tersebut dapat terdampar penyakit yang berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan yaitu dampak terhadap keanekaragaman hayati. Dan jika suatu produk itu memerlukan ratusan atau bahkan ribuan dan juga jutaan untuk
pengujian klinisnya, maka hal itu akan dapat menyebabkan kepunahan. Nah, jika hewan tersebut punah, maka tidak ada lagi. Selanjutnya, animal testing ini juga berdampak pada kesehatan mental pekerja. Karena ada tuh pekerja yang nggak kuat lihat darah atau nggak kuat lihat nggak kuat lihat hewan itu disiksa. Nah, jadi itu dapat berpengaruh kepada kesehatan mental dari pekerja laboratorium tersebut. Nah, jadi untuk menghentikan animal testing ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, terdapat 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menghentikan animal testing ini. Yang pertama yaitu belilah produk yang berlabel dengan cruelty free atau bebas dari pengujian pada hewan. Nah, biasanya produk tersebut terdapat label tersebut terdapat di kemasan produk atau teman-teman dapat mengeceknya di situs kita. Selanjutnya yaitu educate others. Teman-teman bisa beritahu nih gimana kejamnya animal testing itu kepada teman-teman, keluarga, ataupun kepada seluruh orang melalui media sosial. Selanjutnya itu melakukan donasi. Nah, di situs kita sendiri itu ada donasi untuk di situs kita sendiri itu ada tempat untuk donasi, di mana kita berdonasi itu untuk dapat memunculkan inovasi baru yang nantinya akan menggantikan subjek penelitian hewan dengan teknologi-teknologi yang ada seperti iTech tadi. Selanjutnya itu ikuti campaign animal testing. Nah, kesimpulannya animal testing itu harus dihentikan karena itu wasteful, kayak buang-buang hewan, terus juga buang-buang waktu dan juga buang-buang uang. Karena untuk sekalinya kita melakukan pengujian produk itu memerlukan ratusan hingga ribuan hewan dan juga ratusan ribu dolar. Nah, dan juga kita mau menghentikan animal testing ini agar populasi hewan-hewan di dunia itu tetap ada. Dan saya yakin dengan bertambah berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini, subjek penelitian itu dapat digantikan dengan teknologi-teknologi yang ada. Nah, jadi mari kita beli produk yang berlabelkan cruelty free dan mari kita educate ke semua orang kalau animal testing ini nggak benar. Dan selamatkan hak-hak hewan yang sudah tenggelam. Dan menyebarkan humanisme kepada seluruh manusia di dunia ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.